Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya dengan Ade Sudrajat, CGP Angkatan 5 SMKN 3 Cimahi, dengan fasilitator saya yaitu Ibu Febriwati Muri dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Cece Suparya. Nah, ada quote yang baik dari Ki Hajar Dewantara mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Oke, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, menurut Tomlinson tahun 94 halaman 14 bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, menurut Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga yaitu profil belajar. Oke, kesiapan belajar itu seperti apa? Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tomlinson mengatakan bahwa pembelajaran itu mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Nah, bisa diperhatikan di sini, misalkan di sini yang pembelajarannya apakah dia bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Nah, kita pengen tahu kebutuhan muridnya itu di mana. Kebetulan yang kedua, misalkan pembelajarannya apakah konkret atau abstrak. Apakah anak harus di pembelajaran konkret dulu atau bisa langsung ke abstrak. Kemudian yang ketiga, pembelajarannya apakah anak-anak ada yang masih harus sederhana atau kan misalkan langsung ke kompleks. Yang selanjutnya, apakah sudah bisa langsung terstruktur atau langsung terbuka atau open ended. Kemudian selanjutnya, apakah anak belajarnya masih tergantung atau mandiri. Kemudian apakah anak belajarnya lambat atau cepat. Nah, setiap anak itu mempunyai tombol equalizernya masing-masing. Yang kedua adalah minat belajar. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah: 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar murid. Selanjutnya itu adalah profil belajar. Kebutuhan murid yang ketiga yaitu adalah profil belajar. Nah, profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar.
Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya: 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya, apakah santai terstruktur, pendiam, ekspresi personal atau impersonal. Yang ketiga yaitu preferensi gaya belajar, apakah anak itu gaya belajarnya visual, auditori, atau kinestetik. Dan yang keempat yaitu preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal itu dengan cara berikut. Yang pertama, guru membuat diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Nah, diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar. Kemudian, diferensiasi proses yaitu guru memvariasikan proses belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Nah, lalu bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah saya pelajari? Ini koneksi antar materinya. Di sini bahwa tujuannya adalah berpihak kepada murid. Maka pembelajaran berdiferensiasi ini sudah pasti pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nanti ujung-ujung dari pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, perhatikan di sini bahwa ada keterkaitan atau koneksi materi-materi sebelumnya. Ketika berpihak kepada murid dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka itu adalah kaitan dengan filosofi KHD, bahwa pembelajaran itu berpihak kepada murid. Kemudian ada nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2. Kemudian ada visi guru penggerak di modul 1.3, dan ada budaya positif di modul 1.4. Nah, kita bahas satu-satu seperti apa. Nah, di filosofi KHD di materi modul 1.1 disebutkan bahwa tujuan pembelajaran itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas kita sebagai guru yaitu menyediakan lingkungan belajar yang nyaman sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa guru memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan siswa melalui pemetaan belajar, minat, dan profil. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, guru harus melaksanakan diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga pembelajaran itu berpihak kepada murid. Selanjutnya, kaitan dengan modul 1.2 bahwa nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan kolaboratif. Jadi ketika melaksanakan pembelajaran atau akan melakukan pembelajaran itu guru akan berpikir atau selalu berpikir apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh murid. Kemudian apa yang bisa guru lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Maka ketika guru berpikiran seperti itu, di situ ada
berpihak kepada muridnya karena fokusnya yaitu bagaimana murid bisa belajar, kemudian ada mandirinya, ada reflektifnya, merefleksi diri, kemudian bisa juga dengan kolaboratif dan inovatif. Nah, selanjutnya peran guru penggeraknya itu ada di mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu guru membantu murid belajar, memunculkan motivasi untuk belajar. Nah, sehingga nilai dan peran guru penggerak ini akan membuat pembelajaran berdiferensiasi akan menjadi lebih optimal. Selanjutnya, koneksi materi modul 1.3 yaitu fisik guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ada pada bahwa guru bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagia dalam mendesain pembelajaran berdiferensiasi. Di B-nya atau buat pertanyaannya itu pertanyaan terkait kebutuhan belajar murid. A-nya ambil pelajarannya itu apa yang sudah dilakukan. G-nya atau gali mimpinya tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian jabarkan strateginya, yaitu menggunakan 3 strategi diferensiasi. Ada konten, ada proses, ada produk. Kemudian A-nya atur eksekusi, yaitu dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketika ini dilaksanakan, maka pembelajaran berdiferensiasi itu akan terlaksana dengan baik sehingga mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, budaya positif di modul 1.4 itu kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa ketika penerapan pembelajaran diferensiasi itu pasti akan membentuk budaya positif dengan posisi gurunya, yaitu posisi kontrolnya yaitu bertindak sebagai manajer. Guru membantu siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Ketika sudah seperti itu, guru bertindak sebagai manajer, maka pembelajaran berdiferensiasi itu akan terlaksana dengan baik. Itu saja yang bisa saya paparkan mengenai koneksi materi pembelajaran 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.